Judul kita hari ini adalah dipakai sebagai alatnya. Sekali lagi, dipakai sebagai alatnya. Oke, kita akan belajar dari Yesus karena ini ya masa-masa Paskah. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa dipakai di dunia ini sampai dia mati, rela mati untuk menebus setiap pelanggaran kita semua tempat ini. Oke? Ya. Mari buka Filipi 2 ayat 8. Kita berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab berkata bahwa Yesus dipakai sebagai alat. Artinya begini, yang saya maksudkan kalau kita memang dipakai sebagai alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan Yesus dipakai supaya menebus setiap dosa kita di kayu salib. Nah, Alkitab berkata keadaan manusia, Yesus sebagai manusia saat itu, dia taat sampai mati. Kalimat taat sampai mati ini penting, harus kita dasarkan buat kita semua tempat ini. Kenapa? Karena tidak ada ada banyak orang yang taat tetapi nggak mau sampai mati. Ada orang yang hanya taat ketika kita bisa melakukan secara tubuh jiwa. Sekali lagi, ketaatan kadang-kadang kita pikir dulu kalau itu kita bisa lakukan secara tubuh dan jiwa, baru kita bisa oke. Rohnya belum ya, manusia daripada 3, tubuh, jiwa, sama roh. Selagi kita berkata, oke, ambilkan ini, ambilkan itu, atau pergilah ke sana, pergilah ke situ, otak kita berbicara, tubuh kita bilang bisa melakukannya, kita taat. Ini value ya murid ya. Kalau di bawah murid nggak taat, namanya nolak, pemberontakan. Tetapi yang namanya value murid, ada 2 value yang paling rendah adalah yang saya katakan tadi, bahwa kadang-kadang kita bicara soal taat, tetapi kita nggak mau sampai mati. Artinya matinya seperti ini, kita nggak mau sampai kita itu korban habis-habisan gitu loh. Nah, Yesus tuh mau sampai korban habis-habisan sampai nyawanya. Maka ini yang penting buat kita bahwa minggu-minggu Paskah kita bicara soal ketaatan di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang sama saudara tempat ini, kalau saudara rindu untuk dipakai sebagai alat kemuliaan namanya adalah ketaatan, adalah dasar yang paling pokok dari kehidupan kita. Saya ulangi lagi, kadang-kadang kalau kita disuruh sama Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, kita masih bisa, oke, saya kasih sesama manusia karena tubuh sama jiwa kemungkinan besar bisa melakukannya. Tetapi ada perintah baru, kasihlah musuhmu. Nah, kadang-kadang kita mulai memberontak, kita nggak bisa mengasihi musuh. Kalau mengasihi sesama yang baik, itu masih mungkin, masih oke. Tetapi kalau mengasihi musuh, bahkan musuhnya diberkati, bahkan musuhnya diberikan pertolongan, bahkan kita rela dicaci maki demi musuh, ini hebat. Ini luar biasa. Ini dahsyat. Nah, Yesus tuh seperti itu. Yesus nggak bersalah, Yesus nggak berdosa. Kita yang berdosa. Kita semua yang tempat ini yang berdosa. Tapi Alkitab katakan dia rela mengasihi saudara sampai mati di kayu salib. Coba saudara bayangkan di tempat ini dan saudara yang ada di rumah. Kalau saudara lihat sama-sama begitu hebatnya, makanya saya bilang rugi bagi kita yang percaya sama Tuhan, tetapi kita nggak menggunakan kekuatan, kekuasaan yang ada di salib Kristus. Sangat aneh buat kita kalau kita kadang-kadang memikirkan sesuatu hal yang hanya sifatnya ke tubuh saja, bukan ke roh. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus ketika mau disalib, taatnya sampai mati itu seperti apa. Oke. Nah, persiapan Tuhan Yesus ketika dia mau disalibkan atau mau menebus dosa manusia, secara manusia dia ada persiapannya. Dia tidak semata-mata walaupun dia adalah Tuhan 100%, tetapi dia tidak menggunakan proses ketuhanan 100%. Dia menggunakan proses kemanusiaannya juga. Karena dia sebagai manusia, supaya contohnya bisa diteladani oleh kita semua tempat ini. Makanya dia nggak menggunakan 100% ketuhanannya ketika di sini. Ketika dia dicekal katakanlah, atau ketika dia mau di penjara, mungkin Tuhan hanya berkata satu kata, kalau pakai ketuhanannya,
semuanya hancur semuanya. Gitu. Semuanya habis semuanya. Tetapi dia memakai proses kemanusiaannya. Nah, kita mau belajar dari proses kemanusiaannya tadi, supaya kita yang manusia-manusia rohani ini bisa belajar dari keteladanan daripada Kristus, taat sampai mati di kayu salib. Dan ini bukan hanya omong kosong, ini bukan berarti hanya sekedar retorika buat diri kita bahwa ya taat. Bukan, yang saya katakan tadi, ini rela sampai mati. Ya, untuk mengasihi itu rela sampai mati. Maka persiapan yang pertama, sudah buka Yohanes pasal yang ke-12. Kalau sudah lihat di sana, Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-3. Sudah ketemu? Coba sudah baca sama-sama 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak wangi yang mahal harganya, lalu menyayati kaki Yesus dan menyayati dan bawa minyak semerbak seluruh rumah itu. Persiapan Yesus ketika dia mau disalibkan atau mau dipakai sebagai puncak, di mana penebusan yang terjadi adalah persiapan yang pertama adalah diurapi. Kalau sudah lihat ayat yang Yohanes 12 ayat ketiga tadi jelas dikatakan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Maka di situ dikatakan ada Yudas ayat 45 dia nggak setuju, ya kan? Kalau sudah lihat di situ itu minyak yang mahal, minyak yang bisa dijual kembali kemudian dikasihkan pada orang miskin. Tetapi kalau sudah lihat di situ ini adalah persiapan ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Maka di situ dikatakan, kalau sudah baca ayat yang ke-7 dari Yohanes 12, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bagaimana Yesus mau taat sampai mati? Yang pertama persiapannya adalah diurapi. Bagi kita di tempat ini ketika saudara mau taat di hadapan Tuhan, kenapa kita susah taat? Karena nggak diurapi. Loh, apa sih arti kata urapan? Pengurapan adalah ketika Roh Kudus turun atas saudara, ketika engkau mulai percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ada kelahiran baru, ada pertobatan hidup saudara, maka yang disebut pengurapan itu akan terjadi di hidup saudara. Nah, urapan ini yang akan mengajari kita. Ada banyak orang berkata begini, saudara-saudara, terutama orang-orang karismatik berkata bahwa wah, orang itu nggak diurapi, wah, orang itu pengkhotbah yang nggak diurapi. Apa perbedaannya pengkhotbah diurapi yang tidak diurapi? Kadang-kadang orang menilai bahwa itu pendeta nggak ada urapan, oh itu song leader nggak ada urapan, nyanyi cuma teriak doang, keluar ototnya doang, tapi urapannya tidak ada. Coba kita pikir, ada banyak orang berkata seperti itu. Padahal kalau kita ngomong bersama-sama bahwa pengurapan itu apa sih? Gitu. Yesus ketika dia diurapi sama Maria tadi, bagaimana dia mempersiapkan dalam penguburan Yesus pada waktu itu dipersiapkan. Memang diizinkan sama Tuhan supaya saudara belajar bahwa pengurapan itu penting buat diri kita. Sehingga contoh begini, ada orang berkata, hei pendeta itu nggak diurapi. Sementara orang lain berkata, hei pendeta itu diurapi. Sama-sama pendeta yang sama yang berkata, yang berkhotbah, satu berkata pendeta nggak diurapi, satu berkata pendeta diurapi. Mana yang benar? Coba kita pikir. Ada song leader, ada pemain musik yang diurapi, satu pemain musik yang sama, pemain musik yang lainnya, itu pemain musik nggak diurapi. Apanya sekarang orang bisa bernilai bahwa orang itu diurapi dan tidak? Dari apanya? Saudara ngerti maksud saya? Kalau kita mau mulai diurapi dan tidaknya, dinilai dari apa ya? Dari ketaatannya di hadapan Tuhan. Ya. Ketaatan itu kan menghasilkan efek, ada namanya, kalau sudah gitar itu ada namanya resonansi. Pernah belajar? Kalau saya berkata C, jreng, di sana sampai di pojok sana sampai di sana pun kedengaran harusnya juga nadanya C. Kalau saya jreng di sana jadi G, kira-kira mana yang keliru? Sini atau yang sana telinganya? Sana. Yang dengar. Jadi kadang-kadang kita berkata khotbah seperti Tuhan sudah mengurapi si pengkhotbah, tapi kedengaran dari sana jadi bukan kayak pengkhotbah. Bisa nggak? Bisa. Kesalahan bukan dari si pengkhotbah juga, tetapi juga datang daripada si pendengar. Maka lebih bagus kalau saudara nggak usah berkata-kata masalah diurapi dan tidak diurapi.
Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia mengaku pertobatan terjadi, ada kelahiran baru, pengurapan ada dalam hidup mereka. Amin. Amin. Oke? Yes. Tinggal saudara taat doang. Ketika taat, maka ada yang namanya resonansi tadi. Jadi ketaatan di mimbar itu akan nyampe kepada ketaatan dimanapun saudara dengar hari ini. Kalau hari ini sekiranya saya ini berdosa jahat di mata Tuhan misalnya, sorry say. Contoh kalau saya misalnya maling misalnya, maka walaupun saya berkhotbah tentang kekudusan, saudara tahu nggak resonansi maling saya itu kedengaran sampai saudara. Nangkep mas saya? Itu yang disebut dengan transfer spirit. Nggak bisa dibohongi. Maka kenapa di tempat ini pemain musik, kita song leader harus dimuridkan supaya saudara mengerti bahwa ada resonansi. Saudara sedang bukan sandiwara. Ada banyak orang telinga yang mendengar, sehingga ada yang namanya pengurapan tadi masuk atau keluar sampai kemanapun. Itu ketaatan persiapan Yesus mau dikubur. Maka setiap saudara dan saya wajib hukumnya untuk diurapi. Maka kita pengerja-pengerja setiap bulan sekali kita ada pengurapan. Artinya pengurapan itu adalah bicara soal diolesi minyak, lambang minyak, gitu ya. Sehingga setiap kita didoakan, kalau saudara nggak setuju diminyaki, didoakan setiap pengerja-pengerja untuk terus supaya saudara diisi, dicas, sehingga saudara semakin on fire di hadapan Tuhan di dalam doa pengerja kita. Nah oleh sebab itu kita sudah hampir 2 bulan nggak ada doa pengerja, tetapi tidak masalah, saudara tetap diurapi ketika saudara mulai taat di hadapan Tuhan. Nah sejak saat itu, apakah Tuhan Yesus belum diurapi nggak taat? Taat, tetapi pada saat itu adalah teladan buat kita semua bahwa kita juga harus diminyaki, diurapi. Oke? Sehingga dia harus benar-benar masuki rancangan-rancangan Tuhan itu hebat dan besar. Sehingga saudara dimampukan. Kalimat dimampukan buat saudara adalah ketika saudara secara tubuh dan jiwa tadi tidak mampu, diurapi, tiba-tiba saudara mampu. Gitu loh. Tiba-tiba saudara itu nggak jadi nggak jadi berbuat sesuatu hal yang serong di hadapan Tuhan. Tiba-tiba saudara jadi orang yang murah hati misalnya. Saudara tahu ketika orang Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, ini bisa masalah Paskah juga. Kalau saudara lihat di Keluaran 12 itu, di sana dikatakan bahwa kekayaan Mesir, masih ingat kekayaan Mesir itu dibuat sama Tuhan untuk memberkati orang-orang Israel yang mau keluar dari Mesir. Masih ingat itu? Iya. Saudara ngerti nggak? Saat itu anak sulung Mesir apa? Mati. Benar nggak? Saat itu anak sulung Mesir mati. Kemudian dia dalam kesedihan, dia dalam duka cita. Gara-gara orang Israel itu, gara-gara Allahnya orang Israel. Tetapi ingat baik, setelah itu Musa minta izin untuk keluar dari Mesir. Tetapi orang-orang Mesir ngapain? Dibuat bermurah hati. Hebat kan? Iya. Wong sudah duka, udah 10 tulah, kena semua. Ini duka anak sulungnya, tidak ada satupun orang Mesir yang anak sulungnya nggak mati. Mati semua. Dan akhirnya kekayaannya orang Mesir tadi diberikan kepada orang-orang Israel. Wah, hebat kan? Ya. Luar biasa kan? Ya. Kalau sudah lihat di situ, ini dahsyat banget. Kenapa? Sehingga pada dibuat bermurah hati. Siapa yang buat itu? Tuhan. Kalau sudah mengalami pengurapan, artinya yang tadinya keras tidak jadi keras karena menerima urapan. Ya. Urapan itu memampukan kita. Yang tadinya saudara tidak suka untuk bersukacita, gitu. Akhirnya sudah ketika diurapi, tiba-tiba muncul sukacita dalam kondisi apapun, dalam kondisi keadaan apapun, tiba-tiba muncul yang namanya sukacita penuh. Maka ketika sudah memuji, sukacita penuh. Ketika sudah mendengar firman Tuhan, sukacita penuh. Jangan orang yang penyakitan. Pengurapan karena. Makanya saudara harus ada perubahan, termasuk saya. Ya. Jadi kalau saudara hanya seperti orang dunia, maka ini yang disebut orang menilai bahwa kok kayak nggak ada urapan ya. Kenapa? Karena nggak ada buahnya. Urapan selalu ada buahnya. Ya. Buahnya adalah ketaatan. Gitu loh. Jadi kamu diurapi, tapi kalau nggak taat, namanya juga kayak nggak diurapi ya. Gitu.
Oke? Nah itu sebenarnya pengurapan. Maka Tuhan Yesus ketika dia diurapi, maka ketaatan terus berlanjut sampai kepada perjamuan makan. Mari baca, buka Matius pasal yang ke-26. Persiapan yang kedua, Matius pasal yang ke-26 itu bicara soal perjamuan malam terakhir. Masih ingat bicara soal perjamuan kudus kalau hari ini? Kalau sudah lihat di situ persiapan Tuhan Yesus ketika dia mau disalibkan atau dikuburkan adalah perjamuan makan atau penetapan perjamuan makan, itu ayat yang 26. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan itu, sebab inilah darahku dari perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Luar biasa. Ini perjamuan terakhir pada waktu itu ketika Yesus ada di situ. Dia makan kumpul dulu, kemudian dia menggambarkan ini loh nanti tubuhku terpecah-pecah, tercabik-cabik. Ini loh nanti darahku akan tercurah. Semuanya itu adalah untuk kamu, untuk pengampunan. Makanlah, minumlah. Dan ini ada sesuatu kekuatan yang hebat, yang besar. Maka kenapa kita juga harus melakukan hal yang demikian? Setelah tadi diurapi, kita juga ada perjamuan kudus. Maka persiapan itu penting buat diri kita untuk dipakai sebagai alatnya. Jangan lupa judul kita tadi, dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Maka kalau sudah lihat di tempat ini, bagaimana Yesus mempersiapkannya. Jadi apa ya kalau hari ini kita? Perjamuan kudus ya? Iya. Berarti apa? Fellowship dan memecah-mecahkan roti. Kisah Rasul ayat yang kedua, kalau sudah lihat di sana dikatakan bahwa jemaat mula-mula dia saling memecahkan roti, mengucap berkat. Masih ingat di situ jemaat mula-mula? Di situ dilakukan ketika Roh Kudus turun dicurahkan, maka dia murid-murid pada waktu itu melakukan hal yang sama. Perjamuan kudus itu apa? Untuk mengingat, untuk menghormati, bahkan untuk bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang taat sampai mati. Adakah di antara saudara punya bos yang taat sampai mati, melindungi hidup saudara sampai mati? Bahkan anjing saudara saja, itu pun terpaksa mati buat saudara kadang-kadang. Karena saudara paksa untuk taat. So kita pikir, kalau itu bisa masalah hewan. Tapi kita saat ini hebat banget, kita punya Tuhan yang taat sampai mati. Maka perjamuan kudus ini juga punya kuasa, punya power. Ada banyak kesaksian ketika dia minum perjamuan kudus, makan perjamuan kudus, ada kuasa. Ini bukan bicara hanya soal Yesus itu hanya mujizat. Enggak, ini persiapan kematian, saudara. Jadi mujizat itu juga persiapan buat diri kita untuk dipakai lebih dahsyat lagi sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Maka jangan anggap enteng perjamuan kudus. Jangan pernah anggap enteng. Besok ini Jumat Agung, Jumat Agung ya, tentang kematian Paskah. Itu kita akan buat juga. Kita akan, saudara yang di rumah sudah bisa beli anggur sama roti tanpa ragi kalau bisa. Kalau nggak ada ya saudara roti tawar. Kalau tidak ada, datang ke pastor yang kita kasih. Kita akan mengadakan perjamuan kudus Jumat besok, supaya saudara di rumah kita akan mengangkat perjamuan itu sama-sama. Walaupun saudara nggak di tempat ini karena sudah kerja, kita bisa mengangkat bareng-bareng. Kita tahu ada kuasa di dalamnya. Dan itu persiapan buat diri kita bahwa apapun itu yang akan menimpa dunia ini tidak akan menimpa saudara. Ya, Toh amin. kalau saudara ditimpa sekalipun ada kuasa dan mukjizat. Ya, amin. Dan itu penting buat diri kita. Sehingga kita nggak menyalahkan ketika ada pendeta yang kena virus corona misalnya, kita nggak nyalahin mereka. Toh kalau kena juga ada kuasa mukjizat. Loh Pak, kok mati kok dia Pak? Loh itu juga kuasa mukjizat. Kok bisa Pak?
Ya nanti kita akan ketemu di surga. Kita jadi tahu nanti bahwa kita punya kuasa mujizat di sana. Oke, sehingga tidak ada penghakiman, tidak ada menyalahkan orang. Bahkan sekarang gereja yang seperti kita, karismatik, saya katakan GBI misalnya, baru disorot. Ada banyak pendeta yang kena, ada pengerja yang kena. Bagaimana ini? Ini memang sedang diperas supaya berbuah banyak. Saya katakan. Yohanes pasal 15 dikatakan ranting itu yang nggak berbuah dipotong. Supaya apa? Lebih berbuah banyak. Dan saat ini sedang terjadi di Indonesia. Mungkin di tempat itu juga punya imbasnya? Enggak. Tetapi kita mau supaya kita tetap dipotong dan kita keluar buahnya yang lebih banyak lagi. Nah, ya? Mari kita buat sesuatu, mari kita bergairah gitu loh. Walaupun di tengah-tengah kok kita online seperti ini, kita tetap bergairah. Saling menghubungi, jangan diam-diam di rumah sendiri kesusah, kemudian nggak saling menghubungi teman-teman saudara, nggak saling menghubungi, apalagi pendetanya, ngilang, udah cari sendiri. Hey, kita ini butuh fellowship. Ini loh Yesus. Yang tidak bisa datang, ya nggak apa-apa. Dikesusah, memang nggak diperbolehkan, ya sama-sama. Tapi hubunganlah supaya imanmu terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan cari makan sendiri, dipikir saudara sudah bisa makan sendiri. Oke. Maka saya bilang sama saudara, kita semua mau sama-sama supaya kita bisa mengerti. Kita ini satu kelompok, satu gereja. Dan kita puji Tuhan, kemarin saya katakan bahwa gereja hari-hari ini diubahkan sama Tuhan supaya apa? Cara berbaktinya berbeda. Jangan harap nanti ketika virus corona berhenti kemudian caranya akan sama Tuhan di dalam penginjilan, di dalam kita khotbah. Nanti akan ada hal-hal yang lain. Kita bisa pakai online lagi. Makanya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan baru meeting gimana ya caranya kalau baptis online. Dia sendiri online sampai gini, oh ya. Hey, dengar baik-baik, Alkitab tidak akan pernah setuju dengan kondisi apapun yang tidak bisa menyebabkan terjadinya ketaatan seperti firman Allah. Walaupun gunung meletus, nggak ada air, baptisan Tuhan pasti memberikan mukjizat air. Benar? Kita pernah kok baptisan di bak mandi. Kita pernah. Ada fotonya banyak. Karena memang nggak ada, musim dingin juga. Apakah itu sah? Sah di hadapan Tuhan, kita yakini. Bisa. Saksinya cuma 3, nyanyi-nyanyi juga. Jadi artinya apa? Bahkan kita sewa yoguan kalau di sini. Sewa motel kecil begitu, dan itu baptisnya juga banyak, dan ada di situ. Jadi artinya apa? Tidak ada situasi kondisi yang akan mengubah cara yang sudah Alkitab tulis. Sekali lagi, tidak akan ada pernah bisa yang akan menggagalkan cara seperti yang Alkitab tulis. Apapun itu, termasuk kalau sudah nikah ya. Nikah nggak boleh online. Sekalipun sudah nikah dalam kondisi coronavirus seperti di rumah-rumah, saya harapkan buat saudara tempat ini nikah nggak boleh online. Kalau nikah tidak ada jemaat, nggak masalah. Tapi nikah harus langsung di tempatnya, nggak boleh online. Nikah online kayak di negara mana aja. Ya, hati-hati, jangan pikir kamu jauhan dari negara A, negara B, negara kamu tempat ini. Pak, kami udah nikah Pak, online. Lapor. Diwakilkan. Bahaya. Diwakilkan. Jadi jangan pernah punya ide yang hal-hal yang aneh-aneh. Hanya saudara pengen melakukan sesuatu hal yang sekiranya menyalahi aturan firman Allah. Firman Allah tidak boleh disalahi apapun juga. Kalau tadi sudah diurapi, makan perjamuan kudus, maka tiba-tiba ketaatan itu akan lebih gede, lebih besar lagi dari hidup saudara. Maka kenapa kalau orang nggak diurapi, orang nggak pernah masuk perjamuan kudus, bahkan cenderung menyepelekan perjamuan kudus, kita cenderung akan lemah
1 Korintus 11 dikatakan kalau kamu tidak berdoa ketika kamu makan berjamuan kudus, tidak mengakui dosa-dosamu, maka tidak sedikit buat kamu yang lemah dan mati katanya. Berarti gimana? Ada kuasa dalam berjamuan kudus. Maka kenapa di tempat ini ketika kita berjamuan kudus harus benar-benar hidup kita, hati kita benar-benar mengacu pada salib Kristus, kebangkitan Tuhan juga. Sehingga kita tidak hanya asal makan, minum, bahkan Pak saya sendiri Pak nggak masalah, makan minum di rumah, gitu ya. Bukan pakai anggur, tapi pakai soju. Sedikit saja. Kita saudara beli anggur sendiri di kaki-kaki yang murni itu murah sekali di Korea. Beli. Nanti kita akan sama-sama, cuman 1 sloki ya, jangan semua. Maka kita mau benar-benar makan berjamuan kudus. Kita benar-benar mau mengangkat itu. Dan kita percaya ada kuasa di dalamnya. Kita percaya yang sakit disembuhkan. Kita percaya ada mukjizat di dalamnya. Kita tahu yang lemah dikuatkan. Yes. Itu Alkitab katakan, bukan janji di mimbar ini, bukan. Tapi janji Alkitab yang mengatakannya itu. Maka ketika Yesus dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan untuk menebus dosa kita, yang pertama diurapi, yang kedua adalah dia makan perjamuan kudus. Makan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, itu penting buat kita semuanya. Oke, jadi nanti akan kita lakukan di hari Jumat. Saya cek buat saudara semuanya, yang sudah bisa datang ke tempat ini jam 6, datang di sini jam 6. Yang nggak bisa, sudah di rumah sendiri, beli anggur, beli roti, dan kita akan angkat bersama-sama ngikutin yang ada di sini. Oke. Yang ketiga, persiapan Tuhan Yesus. Yang ketiga, setelah dia diurapi, kemudian dia berjamuan kudus. Yang ketiga adalah, Alkitab katakan kalau saudara baca, itu adalah di Getsemani. Ayat 36, Matius 26. Setelah Petrus nyangkal, karena Petrus nyangkal nanti akan kita bicarakan tersendiri. Sekarang kita bicarakan soal Matius pasal 26 ayat yang 36. Ini persiapan Tuhan untuk di Getsemani. Ini doa yang paling menakutkan buat Yesus. Setiap pagi Markus 1:35 dikatakan Yesus setiap pagi berdoa. Tapi nggak sampai seperti di Getsemani ini. Dia begitu Tuhan. Dia ngajak murid-muridnya, hanya murid-muridnya semua. Kemudian diajak yang ketiga, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu ayat 37-nya. Kemudian diajak untuk ke sana, kemudian tiga-tiganya pun tertidur waktu itu. Kemarin udah kita bahas bicara soal berjaga-jagalah dan berdoa. Karena pencobaan supaya kamu kuat dalam pencobaan atau menang dalam pencobaan. Maka kalau saudara lihat di sini, apa yang dikatakan Alkitab? Coba saudara baca di situ ayat 38-nya. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Coba saudara lihat situ. Ini Yesus yang ngomong. Sedih seperti mau mati rasanya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini perkataan yang hebat dan dahsyat. Maka apa pewahyuan buat kita semuanya? Bukan yang ku kehendaki, tetapi yang kau kehendaki. Ini perkataan yang dahsyat dan kokoh, yang kuat dan luar biasa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Hari ini orang kalau contoh kalimat-kalimat ini lupa ketika saudara sedang jatuh cinta. Pikir dulu. Itu saja Tuhan. Pikir dulu. Saudara khotbah dulu dalam pikiran saudara. Silakan. Silakan khotbah dulu dalam pikiran saudara. Ayat ini kadang-kadang lupa ketika saudara sedang jatuh cinta. Katakanlah Tuhan berkata, jangan dengan itu. Tapi kita paksakan bahwa jadilah kehendakku. Saya imani. Maka ada banyak keluarga-keluarga akhirnya berantem, bercerai, runtuh gara-gara memaksakan. Sudah jelas Alkitab katakan pasangan tidak seimbang, jangan.
Gelap Ya. dan terang, jangan. Ya. Jangan pakai alasan nginjilin orang Ya. dengan cara perkawinan. No. Maka kalau sudah nonton tempat ini, saya berkata gereja ini jelas no. Kalau kamu setuju yes, ya silakan yes. Bagi kita adalah no. Ya. Karena jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kalimatmu itu adalah Alkitab. Kalau Alkitab bilang apa, maka itulah yang kita harus yes, itulah kehendakmu. Apapun itu. Maka kalau saudara sering jatuh cinta, ada yang berkata putus satu Tumbuh 1000. sarafnya. Putusan. Sarafnya itu putus satu kata saudara jatuh cinta. Ya. Ya kan? Sehingga saudara kadang-kadang selalu ngawur aja. Pokoknya sudah dikasih tahu, jangan loh, masih sembunyi-sembunyi. Ya. Nyelundup. Saya bersyukur ada virus corona. Sehingga ya sudahlah di rumah saja. Semua jaga jarak. Dan itu pun masih bisa di video call. Nyelundup. nyelundup. Maka saya bilang sama saudara, gimana mau taat sampai mati? Pak, saya udah diurapi. Pak, saya udah ikut zaman kudus. Tapi yang ini, ketaatan di Getsemani ini loh, yang berjaga dan berdoa dan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ini yang penting buat kita. Kalau Yesus pada waktu berkata bahwa oke lah jadilah kehendakku Tuhan, bebas aku. Saudara mungkin nggak kumpul di sini, saudara. Nggak kumpul di sini. Kenapa? Setan akan bersuka cita menggagalkan rancangan Tuhan untuk disalibkan dan menebus dosa saudara. Tapi hari ini puji Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat banget, Amin. yang rela mati buat saudara dan saya. Amin. Maka dia jadilah kehendakmu. Ya. Padahal dia sudah hampir mau mati, artinya udah sedih banget. Perasaan kamu pernah nggak? Perasaan kamu sedih banget tuh pernah nggak? Ya. Sedih banget loh, karena sedih itu kan kayak gini aja, ini aja sedih nih bahasa-bahasanya. Tapi sedih banget. Sedih banget itu luar biasa loh. Rasanya di sini dikatakan Alkitab jelas ayat 38 tadi bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Coba pikir. Ya, mau mati. Lagu Daud berkata mati aku, ayahku tahu. Lagu-lagu zaman dulu udah ngerti itu. Itu gara-gara apa? Mati. Kayak wes rasanya. Saya pun belum pernah ngalami sampai titik itu memang. Tapi kalau jika diizinkan sama Tuhan, kita harus ngomong, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya. Wah ini berat loh. Tapi ada urapan tadi. Jangan lupa Tuhan mampukan. Tapi ini berat loh. Tapi ada tubuh Yesus yang terpecah-pecah dan ada darah Yesus tadi yang berzaman kudus menguatkan kamu. Bisa berarti. Ya. Makanya hidup saudara harus selalu berkata bahwa jadilah kehendakmu Tuhan, bukan aku yang kehendaki. Maka kenapa kita untuk menjelang Paskah ini terus kita mau menguatkan iman kita di tengah-tengah Korea sudah mau bangkit saat-saat ini. Korea sudah mau disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kita tahu semua karena Tuhan. Memang pemerintahannya lebih baik, lebih hebat, ya kita akui. Tetapi segala sesuatunya adalah Tuhan yang mengatur, Yes. bukan mereka. Dan tentunya kita punya andil untuk berdoa buat bangsa ini. Yes. Kita punya andil untuk mengubah atmosfer di kota ini, Yes. supaya kesejahteraan kota, kesejahteraan kita juga semua tempat ini. Amin. Maka kalau sudah lihat di tempat ini, harus buat diri kita, ayo jadilah kehendakmu, masuk di dalam Getsemani, berjaga-jaga kamu. Artinya apa tadi? Berdoa terus, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Jangan enggak. Kemarin sudah saya katakan minimal ada 4 hal kenapa kita berjaga-jaga berdoa. Masih ingat yang pertama supaya kita meminta pimpinan Tuhan. Yang kedua karena ada setan yang selalu menggocok kita, sehingga kita berjaga-jaga. Yang ketiga karena kita nggak tahu bahwa Yesus akan datang. Kapan itu? Maka perlu berjaga-jaga dan berdoa. Yang keempat supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan. Seperti kata kita. Maka kita harus berjaga-jaga. Oke? Kamu harus mengerti ini. Sehingga kita harus berjaga-jaga terus. Kita harus ngerti firman Allah. Kita harus tahu firman Allah. Kamu harus taat pada firman Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kalau sudah ngerti ini, maka sudah akan jadi hidup itu jadi terasa lebih nikmat. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun, Ya. kita itu hidup jadi enak.
Mungkin saudara tempat ini hidupmu sudah enak menurut daging kamu, tapi roh kamu perlu menyatakannya bahwa roh kamu juga harus menyatakan enak bersama dengan Tuhan. Enak bersama dengan Tuhan kalau rohmu berkata tubuhmu belum tentu enak. Sekali lagi, rohmu dienakkan. Contoh apa? Yuk masuk dalam doa, yuk kita penyembahan, yuk kita masuk dalam doa Tuhan. Tubuhmu gimana? Kadang-kadang tubuh ini nggak enak. Ada yang kesemutan kayak, ada yang terlalu lama doanya kayak. Apalagi kalau doa makan, kalau bisa kan cepat. Coba kita pikir. Tubuh ini kadang-kadang seperti itu. Maka saya katakan rohmu harus setuju dengan firman Allah, tapi tubuhmu kadang-kadang menolak. Maka dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi tubuh lemah atau daging itu lemah. Itu yang sebabnya kadang-kadang membuat dalam diri kita ini hubungan kita dengan Tuhan sedikit ada masalah ada di sana. Maka saya bilang sama saudara, mari terus diproses, mau belajar bersama dengan Tuhan sesuai dengan tuntunannya. Dengan apa? Membuka hati saudara tadi. Dengan apa? Dengan terus mengikuti firman Allah, terus berfellowship dengan teman-teman seperjuangan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau sudah lihat di tempat ini, maka Yesus pun mempersiapkan penguburannya, Yesus pun mempersiapkan kematiannya untuk kita, untuk kasihnya yang hebat tadi. Maka butuh persiapan. Kalau kamu di tempat ini juga butuh persiapan, tidak bisa, enggak. Ini kebaktian ini juga butuh persiapan. Kalau yang nggak bersiap-siap datang ke tempat ini kan enak, enjoy-enjoy aja. Maka nggak akan dapat apa-apa. Kalau sudah buka persiapan di rumah, aku buka hati, akan persiapan terima firman Tuhan. Apapun yang membuat tubuhku sakit sekalipun, tapi rohku harus dikenyangkan di dalam. Amin. Maka tubuhmu sakit sekalipun, tapi kalau rohmu dikenyangkan, pasti Tuhan akan memulihkan tubuhmu juga. Amin. Maka kita semua butuh persiapan. Segala sesuatu yang rohani juga butuh sebuah persiapan yang matang buat diri kita. Nanti setelah COVID-19 di minggu depan, kalau Tuhan izinkan, kita kumpul, nggak tahu di gedung mana. Jadi kita nggak ngerti apakah kita masih di tempat ini atau di mana. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan dan bisa kumpul. Dan kita kumpul pun belum tentu jemaatnya sama. Kenapa? Tuhan akan mengubah semuanya. Tuhan akan obrak-abrik semua dengan COVID-19 ini. Ada banyak sekarang yang mega church. Sekarang jemaat juga tidak mega. Jadi mini. Juga ada, serius. Kenapa? Nggak sama. Jadi ada yang pendeta tadinya buahnya kemana-mana, sekarang harus berhenti di rumah, nggak khotbah di mana-mana. Saya bisa membayangkan sih. Mungkin saya yang di pabrik tempat ini di kampus nggak bisa membayangkan bagaimana penderitaan hamba-hamba Tuhan yang mengandalkan jemaat. Jemaat ketika tidak ada, apa yang terjadi? Mengurungkan dirinya, dipaksa sama Tuhan untuk berdoa, minta burung gagak untuk ngasih susu anak-anak. Dipaksa untuk berdoa supaya burung gagak ngasih beras mungkin. Sewa gedung, bayar pemanas, dan sebagainya. Mungkin tempat kamu nggak akan berpikir kenapa. Kamu sudah di pabrik beres setiap bulan, yang kerja ya, yang nganggur sorry ya. Jadi harus dari situ mungkin ya. Tetapi ada sesuatu hal yang harus saudara pikir. Kamu dipaksa untuk berdoa, untuk masuk di Getsemani. Itu tempat pemerasan, diperas artinya. Getsemani, diperas. Maka kalau kita saat-saat ini berkata, ayo kita mulai masuk di situ. Begitu sedih hati kita, seperti mau mati rasanya. Ya, mau apa lagi? Hadapi dengan doa. Mau hadapi dengan apa coba? Virus mau dihadapi dengan hand sanitizer misalnya, dengan masker misalnya. Virus yang lain pun bisa melanda, kemarin saya katakan. Tiba-tiba kamu dari belakang ketabrak, mati. Tiba-tiba kamu makan, kemudian keselak, mati. Tiba-tiba kamu mengalami satu penyakit yang lain, stroke, mati. Jangan dipikir, beres. Sekarang penyakit yang paling mengerikan adalah coronavirus, padahal sudah dicek misalnya di sini, kemudian untung saya nggak coronavirus, tapi saudara aid gitu. Saudara lebih bersyukur katanya, wah haleluya masih aid. Kita pikir, kita tahu bahwa perlindungan yang paling sempurna hanya di dalam nama Yesus. Maka kita harus diurapi, kita harus masuk di dalam
zaman kudus, tapi kita juga harus masuk di Getsemani. Kita harus berdoa, berjaga-jaga, sampai berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Hati-hati dengan ini, kalimat ini. Kamu mungkin punya kehendak yang dahsyat, yang kuat, kemudian kamu imani, kamu jadikan itu adalah alat rohani, dan kamu jadikan bahwa itu adalah Tuhan, padahal itu menentang firman Tuhan. Pasti bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berarti cocok dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, saudara. Ya. Terakhir, setelah itu persiapan Tuhan Yesus baru dia adalah disalib. Oke, kalau saudara lihat kalimat disalib itu banyak banget di dalam Alkitab. Kata salib itu. Salib. Ini nanti Jumat Agung kita akan mengalami perayaan itu, salib. Dan kalimat salib ini adalah kematian yang paling ngeri zaman dulu maupun zaman sekarang. Adakah saat ini penjahat-penjahat disalib? Saya belum pernah dengar. Kalau dengar, ya mungkin saya belum pernah dengar disalib. Ada yang sok disalib, ada yang sok disalib. Sok disalib. Ada yang di negara Filipina misalnya gitu kan, dia sok disalib gitu. Sok disalib. Tetapi ini benar-benar disalib, benar-benar dipaku, benar-benar ditombak, benar-benar mengeluarkan darah, dimahkotai. Duri itu adalah ejekan yang paling terejek. Artinya yang paling hina banget. Coba pikir, pernah kamu dikasih hadiah, hadiahnya adalah duri. Coba, itu adalah penghinaan padahal kamu sudah berlomba-lomba berbuat baik. Yesus kan berlomba berbuat baik. Yesus kan melakukan perbuatan baik maksud saya. Tapi dikasih mahkota duri ini terejek banget, terhina banget. Maka kamu saat ini yang merasa terhina, ingat Yesus. Ya. Jangan pernah saudara itu sakit hati terus-menerus. Ya. Tanpa ada penyelesaian. Kalau saudara pengen selesai, lihat kayu salib. Ya. Dan ini penting buat kita. Kayu salib itu akan kita terus bicarakan minggu-minggu yang akan datang. Saya bilang sama saudara, hari ini, kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, di salib itu memang tidak enak. Tetapi di balik salib ada kemuliaan yang dahsyat yang setan dikalahkan gara-gara salib. Alkitab katakan apa? Jika engkau mengikut Yesus, maka sangkal dirimu, pikulah salib. Itu kerohanian kita juga sang pikul salib. Lebih pikul salib itu apa? Ini bukan saudara disalib loh, tapi pikul salib. Kalau Yesus disalib, bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Jawa. Bahasa Jawa disalib itu lain lagi. Disalib itu artinya didului. Tapi ini disalib, ini benar-benar dimatiin istilahnya. Tapi dengan cara salib. Zaman sekarang ditembak mati. Ini disalib ini masih bisa, ketika dipaku masih bisa ngomong. Dikasih mahkota duri masih bisa ngomong. Ditembak mati nggak bisa ngomong, langsung tas, mati. Udah nggak bisa ngomong dulu. Berarti ini sangat ngeri. Kamu ketusuk jarum jam aja, jarum jahit itu aja kesakitan. Ada yang kena gerinda aja langsung menyerah. Iya kan? Ada yang saudara kena, saudara sakit banget. Ini Yesus sudah lakukan itu, tapi Yesus itu apa? Sakit itu Yesus untuk mengasihi kita loh. Bukan untuk kegagalan. Ya, aku sakit nih, nggak apa nih. Orang ditato, nih tato nih, nggak apa-apa nih. Bukan begitu, tapi Yesus itu mengasihi. Aneh kan? Ya. Gara-gara mengasihi kok mau mati. Ini kan hebat banget. Jadi kalau saudara ada orang Kristen yang lucu-lucuan, saudara nggak menghargai darah Yesus, nggak menghargai salib Yesus. Ada orang Kristen yang nggak buka telinga banget tentang firman Allah, lucu kalian. Nggak menghargai karya terbesar Tuhan Yesus kayu salib. Ya. Nah, kenapa tempat ini saudara, walaupun saudara ini kemungkinan saudara harus datang ke tempat ini atau sudah dikesusah saudara harus penting untuk mengerti bahwa
Ketaatan itu perlu salib. Yes. Sekali lagi, judul kita adalah menjadi alatnya. Ketaatan perlu salib. Artinya kamu pikul salib. Ya. Nggak perlu saudara disalib, karena yang disalib sudah Tuhan Yesus. Ya. Tapi kamu pikul salib. Salibnya aja bukan salibku, tapi salib masing-masing saudara. Ya. Kamu nggak perlu pikul bebanku, karena aku yang harus pikul bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi pikul bebanmu, jangan kasihkan pada hamba-hamba Tuhan. Oke? Sehingga apa? Mudah berkata, tolong Pak Pendeta. Untung di sini tidak ada, karena di sini pendetanya terlalu sangar kan? Jadi, untung gitu. Jadi kalau di mana-mana saya lihat, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, doakan kami Pak Pendeta. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kamu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga saudara juga punya karya yang benar di hadapan Tuhan. Kamu punya value juga, punya isi secara Kristen bahwa kamu suka diurapi, sudah berjamuan kudus, masuk di Getsemane, maka kamu juga pikul salib. Gitu. Dan ini penting buat diri kita. Sehingga kita benar-benar mau melakukan hal ini untuk tujuan apa? Yesus dimuliakan di depan kita. Yesus mau datang loh, dengan tanda-tanda yang seperti katakan kemarin, termasuk virus ini, corona ini, termasuk gunung meletus, termasuk peperangan. Tanda-tanda yang terjadi nanti dan tanda-tanda kemudian kita nggak ngerti. Jangan lupa, nanti karena uang itu mengandung virus corona, uang-uang ini nanti diganti dengan chip. Alasannya, sehingga kamu pegang uang-uang kertas itu, wah ini ada virusnya, makanya pakai chip. Akhirnya 666 terjadi. Bisa jadi. Tapi kalau itu terjadi, saya sudah berangkat ke surga. Doanya seperti itu. Karena apa? Richard, kita kan tahu bahwa kita, ayo. Tetapi kita harus siap. Kita harus siap. Jangan tidak siap. Maka rela dirimu, walaupun saudara kadang-kadang harus pergi ke gereja kalau zaman-zaman kemarin dulu. Sekarang saudara sudah lebih lagi karena cara Tuhan akan berbeda di dalam peribadatan kita setelah virus corona ini. Ya. Saya nggak tahu akan kebaktian seperti apa nanti. Karena Tuhan akan buat beda. Inilah dimensi yang baru. Yes. Yang senior pastor kita berkata, ini dimensi yang baru, cara yang baru. Ya. Dan cara yang baru ternyata adalah online. Ini dimensi kan? Dimensi yang baru. Ya. Dan itu tepat banget kan? Senior pastor kita berkata seperti itu. Iya. Dan kita terjemahkan di sini dengan cara kita pakai ayat-ayat yang seperti ini. Maka saya bilang sama saudara, mulai buka hati saudara semua, kita berdoa bersama. Nanti sore masih ada online, yang boleh datang, yang nggak boleh datang nggak masalah. Yang jelas sudah ngikutin terus, karena berbeda. Ayatnya bukan ini lagi, jangan dipikir sama. Sama terus, berbeda. Maka saya katakan makanannya berbeda, bukan lagi bom. Hari ini bom makanannya. Besok mas. Nah, saya mau bilang sama saudara sekarang. Saya mau bilang sama saudara, terakhir. Kalau hari ini kita ada di sini, kemudian kita melakukan ibadah hari ini, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kamu diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi alatnya, untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan di bidang kalian masing-masing. Engkau yang studi, kamu akan dipakai di dalam bidang kamu. Engkau yang ada di karyawan pabrik ataupun karyawan dimanapun engkau berada, engkau akan dipakai sesuai dengan talenta kamu, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian di hadapan Tuhan. Tetapi dasar firman Tuhan yang saya bacakan hari ini ketika Yesus mau mengalami kematiannya dan nanti dibangkitkan pada hari yang ketiga, sudah lihat ada pengurapannya, ada perjamuan kudusnya, ada masuk di taman Getsemane-nya, akhirnya ada yang disalibkannya. Dan itu buat saudara dan saya. Kalau saudara nggak ngalamin ini semua, maka yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan, keputusasaan demi keputusasaan, stres demi stres akan melingkupi kita.
Ingat baik-baik, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dan itu perkataan yang paling kuat untuk kita ucapkan setiap hari, supaya pimpinan Roh Kudus terjadi atas hidup saudara dan saya.